berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Senang kita bisa kembali bersama-sama dalam Rest in God. Hari ini kita kembali akan menghampiri Tuhan karena kita sangat percaya dalam hadirat-Nya ada sukacita, ada kelegaan. Tuhan Yesus selalu mengundang kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia. Mari kita persembahkan korban syukur kita di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami kembali boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dengan darah Yesus Kristus kami tidak perlu merasa takut karena kami semua dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami ingin memberikan persembahan korban syukur kami, mengingat semua anugerah dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Bahkan ketika kami mengalami pergumulan, situasi sulit, permasalahan, kami tidak pernah ditinggalkan. Kami ingin mengakhiri malam hari ini dengan sebuah persembahan di hadapan-Mu, dan kami sangat percaya ada kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Kami bisa tidur nyenyak malam hari ini karena Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Satu hari lagi telah berlalu, dan malam ini kami mau menghampiri, kami memuji, memuliakan, dan kami juga mau disegarkan oleh firman. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah yes, Roh Kudus, ya Roh Kudus, oh, kami merindukan lebih lagi harapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup, katakan bekerjalah, Roh Kudus mengalir, oh memenuhi setiap kami rindu. Kau yang berkuasa, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh Lord Jesus, kami rindu hadirat-Mu malam ini, memenuhi setiap kami. Kami rindu Kau yang membajak hati kami, mengubahkan, menjamah kami menjadi baru di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya, Kau yang besar di dalam hidup kami. Haleluya, Kau yang bekerja di dalam kami, dalam kepenatan kami malam ini. Kami mau bawa semuanya di tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya Jesus, You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Yes, You are worthy, Lord. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things.
glory. You are worthy of His all, yes Lord. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Oh, hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, for from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Puji Tuhan, karena Dialah yang layak menerima segala kemuliaan dalam kehidupan kita semua. Malam hari ini kita mau sharing, kita semua beraktivitas sepanjang hari ini dalam pekerjaan yang berbeda. Kita senang bisa bersama-sama menghampiri tahta Tuhan ya. Saya ingin kita semua sharing tentang pekerjaan kita. Karena kita semua bekerja, mungkin ada yang mau sharing, kadang-kadang ada orang yang jadi batu sandungan dalam tempat pekerjaan. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang berkata, Pak Heru, saya mulai hari ini tidak mau lagi cari karyawan kalau orang gereja. Saya tanya, kenapa? Dulu dia selalu cari karyawan orang gereja, karena kalau orang gereja ternyata justru kerjanya nggak bagus, nggak tanggung jawab. Akhirnya dia memilih bukan orang gereja supaya bisa lebih diarahkan, bisa lebih dipimpin. Ini hanya satu kasus, pasti tidak semuanya. Nah, kita bisa sharing nih soal pekerjaan. Saudara-saudara, siapa yang mau sharing tentang pekerjaannya? Saya sih, Pak. Saya dulu bekerja sebelum di kantor yang sekarang tuh asal-asalan sih, Pak. Kalau ada bos baik, semua dilakuin gitu. Tapi kalau nggak ada bos ya biasa aja gitu. Kadang tidur justru. Nah, di situ sih kadang saya mikir, kok saya ketika ada bos kok saya lebih jatuhnya jadi kayak cari muka gitu loh. Nah, berarti saya tuh nggak bisa menjadi contoh bagi setiap orang gitu. Apalagi saya yang notabene orang Kristen gitu. Tapi kok kenapa seperti jadi batu sandungan gitu, Pak. Gimana tuh, Pak, caranya supaya lebih giat lagi, bukan hanya di depan atasan, tapi ketika nggak ada atasan pun kita harus lebih giat lagi kerjanya. Gimana tuh, Pak? Ya, yang mesti kamu ingat, kamu dibayar bukan untuk tidur. Nah itu. Memang ketika kita sebagai orang Kristen ingin mempraktekkan iman kita, seringkali dalam pekerjaan itu muncul konflik. Dan kita sebagai orang Kristen juga seringkali juga jadi sorotan bagi banyak orang. Kalau orang lain melakukannya dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi tuntutan sebagai orang Kristen kadang-kadang terlalu tinggi di luar sana. Makanya jadi sorotan, apalagi kalau yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya banyak orang Kristen kemudian menyerah dan berkata, memang beda antara gereja dan pekerjaan. Mereka buat pemisahan. Ini sesuatu yang tidak tepat karena memang kehidupan iman kita itu kan melandasi semua aktivitas kita. Semua hal yang kita kerjakan di dunia ini landasannya adalah iman, karena dasar hidup kita iman kita kan. Kalau misalnya kita lihat ya di Roma 12 ayat 1 sampai 2, di situ kita diingatkan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pekerjaan itu bagian dari ibadah kita, karena ibadah sejati itu memberi persembahan tubuh kita. Ketika kita bekerja, kita memakai tubuh kita untuk bekerja, untuk hal-hal yang produktif. Itu bagian dari panggilan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Makanya karena pekerjaan merupakan bagian dari ibadah, pekerjaan itu sebenarnya juga aktivitas rohani kalau motivasinya benar gitu. Memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada banyak konflik, ada banyak situasi yang tidak selalu mudah untuk mempraktekkan iman kita dalam pekerjaan. Nah, sebelum itu mudah, kita kan harus punya sikap yang benar dulu, supaya ketika mempraktekannya itu berkurang masalahnya. Nah, itu jadi catatan bagi kita gitu ya. Jadi ambil sikap yang tetap menjaga integritas kita. Ada bos atau tidak, itu tetap bekerja karena kita punya motivasi, itu bagian dari ibadah kita, persembahan kita kepada Tuhan. Jadi sekarang Pak, bagaimana seharusnya menjadi pekerja Kristen yang mempunyai integritas itu Pak? Ya, ada banyak ayat ya. Saya kutipkan saja ada satu ayat dari Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di ayat ini kita diberi pengertian bahwa bekerja itu seperti sedang melayani. Seperti sedang melayani juga ketika kita melayani di gereja. Sebenarnya bekerja pun bagian dari pelayanan kita. Karena inti pelayanan apa? Itu kan sebuah dedikasi, sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah pelayanan dengan berbagai macam bentuk kegiatannya. Tetapi kalau fokusnya adalah kita sedang melayani, maka itu terarah pada Tuhan sebagai persembahan dari Tuhan. Dari ayat itu ada beberapa hal yang kita bisa beri perhatian. Yang pertama di situ dikatakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Sangat menarik sekali, hamba itu adalah seseorang yang tunduk di bawah otoritas tuannya. Memang Alkitab tidak mendukung adanya perbudakan, tetapi ketika orang bekerja, itu dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu seperti seorang hamba yang taat kepada Tuanmu. Artinya ketika engkau bekerja pada seseorang, pada perusahaan, pada lembaga tertentu, maka engkau sedang tunduk pada otoritas pimpinanmu, otoritas bosmu, otoritas lembaga di mana engkau bekerja, perusahaan di mana engkau bekerja. Toh kita digaji, kita dibayar. Kalau budak tidak digaji. Berarti sebenarnya sikapnya ini yang harus kita miliki. Seperti seorang hamba yang bekerja, yang sungguh-sungguh menghormati siapa yang memimpin, siapa yang mengatur kita, siapa yang membawai kita, siapa yang menggaji kita. Itu kita harus hormati, bukan sekedar kita bekerja untuk dapat gaji. Tidak, kita harus mengerti bahwa setiap jabatan, setiap pekerjaan ada tanggung jawab. Dan untuk tanggung jawab itulah kita digaji. Makanya kita harus punya sikap sebagai orang yang melayani. Orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada pemimpin dengan baik. Lalu ada beberapa catatan lagi. Taatilah Tuanmu di dunia ini di dalam segala hal. Artinya, dalam segala hal yang terkait dengan pekerjaan itu. Pasti kita tidak akan tunduk pada tuntutan atau perintah pemimpin untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena ketika kita bekerja kan melayani Tuhan. Dengan cara melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak akan tunduk ketika diperintahkan untuk melakukan hal yang jahat, melanggar hukum atau berdosa. Itu pasti. Gitu ya, tetapi sikap itu yang harus kita miliki. Makanya dalam segala hal yang terkait dengan pekerjaan kita. Kemudian jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka,
melainkan dengan tulus hati. Jadi motivasinya itu bukan sekedar menyenangkan bos kalau bekerja itu, enggak. Karena kita ingin bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Karena kita ingin memberi diri kita dipakai Tuhan melayani orang lain melalui pekerjaan kita. Kalau hanya menyenangkan bos, akhirnya tadi istilahnya Manik kan, kalau ada bos cari muka. Berarti kalau nggak ada bos, kehilangan muka. Jadi begitu ada bos, mukanya dicari lagi, nih ditaruh di tempatnya, itu kan? Tidak, artinya dengan tulus hati ya. Dengan tulus hati kita kerjakan sepenuh hati. Dilihat atau tidak dilihat, saya kerjakan karena memang saya diberi tugas, saya digaji, saya dibayar untuk lakukan ini. Tidak ada satupun yang mengawasi saya akan kerjakan. Karena bagi saya motivasi melayani saya adalah melayani untuk Tuhan. Ketika kita lakukan hal seperti itu, ini pekerja yang bisa dipercaya, pekerja yang berintegritas. Orang-orang Kristen mesti melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan saat ini itu tidak hanya masalah sekuler, duniawi, enggak. Itu bagian dari iman kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, apapun profesimu saat ini, selama itu tidak melanggar hukum, selama itu bukan perbuatan yang berdosa, dilakukan dengan halal, ya, tidak dengan haram, maka itu bagian dari panggilan hidupmu di dalam Tuhan. Tuhan yang mempercayakan itu, Tuhan yang memberi kesempatan supaya melalui pekerjaanmu ada berkat yang bisa dialirkan Tuhan untuk hidupmu, untuk keluargamu. Makanya ketika bekerja, jangan pisahkan imanmu dari pekerjaanmu. Tidak, imanmu, kecintaanmu terhadap Tuhan, ketaatanmu terhadap Tuhan, rasa hormatmu terhadap Tuhan, itu juga harus menyertai aktivitasmu dalam bekerja. Amin. Ketika kita lakukan seperti itu, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkatinya. Amin. Makanya di situ ditambahkan lagi kan, karena takut akan Tuhan. Jadi bekerja tulus hati, bekerja sepenuh hati, tidak hanya menyenangkan bos, tetapi penuh tanggung jawab lakukan karena hati kita menghormati Tuhan. Amin. Kita harus percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Disalurkan, dialirkan kepada kita melalui pekerjaan kita, melalui bos kita, melalui lembaga kita, melalui perusahaan kita. Amin. Tuhan mengalirkan itu. Makanya jadilah pekerja-pekerja yang bisa dipercaya. Lakukan sepenuh hati, jangan hanya menyenangkan bos, jangan hanya kelihatan sibuk, kelihatan giat kalau ada bos, kalau bos nggak ada, kemudian bermalas-malasan, tidak bertanggung jawab, apalagi ketika diberi tanggung jawab, justru menyalahgunakan jabatan itu, pekerjaan itu untuk keuntungan pribadi, mengambil yang bukan haknya, melakukan korupsi, manipulasi data sedemikian rupa. Ketika kita bekerja dengan cara-cara yang tidak bisa dipercaya, yang merusak integritas kita, kita sebenarnya sedang menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu sama saja kita sedang menghambat berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kita sendiri yang mensabotase berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sepenuh hati. Amin. Bukan hanya menyenangkan Tuhan kita di bumi ini, tetapi menyenangkan Tuhan yang kita layani dan kita sembah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua profesi yang benar, profesi yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, setiap saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Kami sangat percaya ketika pekerjaan itu dilakukan penuh tanggung jawab, ketulusan hati, seperti seorang hamba yang melayani tuannya, seperti sedang melayani Tuhan sendiri, maka ada berkat yang Tuhan curahkan. Tuhan berkati semua upaya, semua
usaha, semua perdagangan, semua bisnis, Amin. semua profesi yang dilakukan anak-anak-Mu. Amin. Tuhan berkati Yes. semua pekerjaan mereka. Amin. Tuhan limpahkan berkat-Mu Amin. kepada setiap saudara-saudara yang melihat acara ini saat ini Bapa. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Mungkin mereka menjadi korban PHK. Mereka sedang bergumul dengan statusnya sebagai pengangguran, sedang mencari pekerjaan yang cocok. Atau mereka sedang mengalami situasi di mana usahanya bangkrut, usahanya tutup karena situasi yang sedang ada saat ini. Bapa di surga berkati mereka. Beri tuntunan, berikan hikmat supaya mereka menemukan jalan, Amin. menemukan tempat bekerja yang terbaik. Amin. Mereka bisa mendapatkan ide-ide kreatif untuk memulai membangun usahanya lagi. Amin. Tuhan berkati semua upaya yang mereka Amin. lakukan Tuhan. Amin. Bukakan pintu-pintu kesempatan Amin. sehingga semuanya bisa kembali bekerja. Amin. Semuanya kembali mendapatkan rezeki yang dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Rumah tangga ada diberkati Tuhan. Anak-anaknya bisa dicukupi kebutuhannya. Karena Tuhan yang memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati juga semua upaya pemerintah yang saat ini dan hari-hari yang akan datang senantiasa berusaha untuk membuka lapangan kerja yang semakin luas. Kiranya usaha itu Tuhan berkati. Amin. Di Indonesia semakin hari orang-orang yang menganggur semakin berkurang karena lapangan kerja yang semakin tercukupi. Tuhan juga memberkati juga upaya-upaya pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi saat ini Bapak. Amin. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat publik yang terkait dengan pengambilan keputusan yang memberi arah bagi bangsa ini. Tuhan berkati melalui semua usaha yang mereka lakukan. Maka ekonomi di Indonesia semakin pulih, masyarakat di Indonesia semakin bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, semua situasi usaha kembali berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu. Sakit apapun kami percaya ketika Tuhan menjamah, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada anugerah, ada berkat bagi orang-orang yang sakit untuk mendapatkan kekuatan yang baru, untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan pemulihan. Lebih dari segalanya, biarlah hati mereka juga sembuh, rohani mereka juga kembali sembuh. Dalam keadaan terbaring, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh semakin mengalami cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. God lover, jika saat ini saudara-saudara mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskan pergumulan saudara. Saudara boleh chat di nomor telepon yang tercantum di layar kaca saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara-saudara. Atau mungkin saudara ingin menuliskan komentar, silahkan di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Dan saudara-saudara, saat ini kita akhiri acara ini. Mari kita deklarasikan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Bekerjalah